Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayasari dari kelas statistik 3G akan menjelaskan materi tentang pengolahan dan analisis data. Sebelum itu, saya akan menyebutkan satu persatu materi apa saja yang akan dibahas, yaitu kalau di analisis data kuantitatif, yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedua, ukuran pemusatan data seperti mean, modus, dan median. Yang ketiga, ukuran penyebaran data seperti rentangan, varian, simpangan, dan simpangan baku. Kita masuk ke model-model uji statistik. Sebagai alat analisis data ada 3. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, analisis komparatif. Yang ketiga, analisis asosiatif. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, analisis data kuantitatif. Saat melakukan proses analisis data, yang perlu diingat adalah mengetahui dengan tepat alat analisis yang mau digunakan. Karena alat analisis yang digunakan nggak sesuai dengan permasalahan penelitian, walaupun telah menggunakan alat analisis yang paling baik, maka hasil penelitian dapat salah, diinterpretasikan dan tidak bermanfaat. Jadi, berikut ini kegiatan analisis data. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Tabel data berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Sebuah tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, dan judul baris. Setiap judul dan baris berisikan angka serta sumber dari mana data diperoleh. Secara garis besar, bentuk tabel terbagi 2, yaitu pertama, tabel biasa atau searah. Tabel ini mengelompokkan data berdasarkan informasi atau satu kriteria tertentu. Berikut ini contohnya. Yang kedua, tabel 2 arah. Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan 2 kriteria atau lebih. Contohnya berikut ini. Dan yang ketiga, tabel 3 arah. Tabel ini menunjukkan 3 karakteristik atau kategori data. Berikut contohnya. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita juga dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Tujuan data disajikan dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan orang membaca suatu data. Ada beberapa bentuk grafik atau diagram yang dapat digunakan. Yaitu yang pertama, histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi yang diubah dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah membuat grafik histogram itu, yang pertama itu buat absis sumbu mendatar X menyatakan nilai dan ordinat, yaitu sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Yang kedua, buat skala absis dan ordinat. Yang ketiga, buat batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurang 0,5, yaitu 25 kurang 0,5 sama dengan 24,5. Contohnya berikut. Kedua, poligon. Frekuensi adalah garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Langkah-langkah membuat poligon frekuensi yaitu, yang pertama itu menentukan nilai tengah. Nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas, kemudian dibagi 2. Contohnya berikut ini ya. Yang kedua, membuat grafik poligon. Contohnya itu berikut ini. Ketiga, itu diagram lingkar atau pie-chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran. Besar kecilnya setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel.
perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Langkah-langkah membuat diagram PIEA yaitu yang pertama, menentukan persentase setiap kelas. Rumusnya itu seperti di atas ini. Yang kedua, membuat diagram pi. Contohnya berikut ini ya. Keempat, grafik OGIF. Untuk membuat grafik OGIF, terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya itu F. Diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif F kum dibagi dua, yaitu yang pertama itu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari seperti negatif. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yaitu positif. Terus langkah-langkah membuat grafik OGIF, yaitu yang pertama menentukan nilai frekuensi kumulatifnya, yaitu rumusnya ada di bawah ini ya. Kita lanjut. Kedua, menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari berikut. Contohnya ini. Ketiga, membuat grafik OGIF dan berikut ini contohnya ya. Nah, kita masuk nih ke deskripsi dan ukuran data. Deskripsi data adalah deskripsi yang menggambarkan karakteristik atau ukuran kelompok data yang dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran umum mengenai data yang sedang diukur. Teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data yaitu ukuran. Yang pertama itu ukuran pemusatan data atau rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, ukuran penyebaran data yaitu rentang, simpangan, baku, dan varian. Yang pertama itu ukuran pemusatan data, memperlihatkan suatu ukuran kecenderungan skor dalam suatu kelompok data. Terdapat 3 jenis ukuran kecenderungan pemusatan data. Central tendency yang sering digunakan dalam menggambarkan data kuantitatif, yaitu rata-rata, median, dan modus. Ukuran pemusatan data yang pertama itu perhitungan rata-rata hitung adalah dengan cara menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Terus berikut ini rumus dan contohnya ya. Yang kedua, modus. Menghitung modus dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara menilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Berikut ini contohnya ya. Yang ketiga, median adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil. Berikut ini rumus dan contohnya. Kita masuk ya yang kedua, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran dari serangkaian atau sekelompok data yang menunjukkan seberapa jauh nih nilai-nilai dari sekelompok data tersebut menyimpang dari nilai-nilai ratanya. Ukuran penyebaran data biasanya dilakukan dengan melihat rentangan skor, varian, dan standar deviasi. Yang pertama itu rentangan. Rentangan atau daerah jangkauan adalah selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari serangkaian data. Dan ini rumus dan contohnya. Yang kedua, varian atau S2. Nilai varian dari kelompok data dapat menjelaskan homogenitas dari data tersebut. Semakin kecil varian dari sekelompok data, maka semakin homogen. Begitu juga sebaliknya, semakin besar varian, maka data semakin heterogen. Rumus dan contohnya ada di sini. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi sekelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-rata. Lambang standar deviasi untuk populasi sama dengan to, dan untuk sampel sama dengan S. Oke,
Oke, kita masuk ke model-model uji statistik sebagai alat analisis data ya. Saat ini udah berkembang nih model-model statistik yang dapat digunakan sebagai alat analisis data, mulai dari analisis deskriptif sampai ke statistik non-parametrik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan model atau uji statistik sebagai alat analisis, yaitu yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu diketahui dari mana diperoleh, apakah dari sampel atau proses sampling atau populasi. Yang kedua, jika data berasal dari sampel, teknik sampling apa yang digunakan, apakah probability atau non-probability. Yang ketiga, dengan menggunakan skala pengukuran data, nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Yang keempat, instrumen penelitian diukur menggunakan skala apa? Apakah skala Likert, Goodman, atau semantik diferensial. Yang kelima, bagaimana hipotesis dibuat? Apakah satu arah, kiri atau kanan, atau hipotesis dua arah? Yang keenam, model-model uji statistik yang dapat digunakan sebagai alat analisis data, yaitu yang pertama itu analisis deskriptif, yaitu bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis HA diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini pun menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri. Oleh karena itu, menurut Iqbal Hasan pada tahun 2004, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan. Ujian statistik dalam analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis pernyataan sementara dari peneliti yang bersifat deskriptif. Penerapan jenis uji statistik untuk penelitian yang bersifat deskriptif sangat tergantung dari jenis data penelitian atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Jadi disajikan dalam tabel yang berisikan jenis data, penelitian dan uji statistik yang cocok untuk digunakan pada analisis deskriptif. Kita masuk ke analisis komparatif, yaitu analisis komparatif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya perbedaan atau perbandingan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Hasil analisisnya apakah hipotesis penelitian dapat generalisasi atau tidak. Apabila hipotesis HA diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada perbedaan antar variabel. Jadi berikut ini disajikan tabel yang berisi jenis data penelitian dan uji statistik yang cocok untuk digunakan pada analisis komparatif. Kita masuk nih ke analisis asosiatif. Yang ketiga adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji ada tidaknya hubungan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Hasil analisisnya apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasi atau tidak. Apabila hipotesis AHA diterima, berarti hasil penelitian menyatakan ada hubungan antar variabel. Berikut ini disajikannya tabel yang berisi jenis tabel penelitian dan uji statistik yang cocok untuk digunakan pada analisis asosiatif. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.